pemrosesan data gravitasi sendiri itu merupakan intinya lebih banyak kepada reduksi data. Jadi kita mengurang-urangi lah ya. Tadi dari dua jenis, yaitu koreksi internal dan eksternal. Koreksi internal itu sendiri terhadap basis variasi yang berdasarkan waktu ya. Kemudian eksternal berdasarkan spasial. Jadi kalau di koreksi internal itu ada koreksi drift, koreksi apungan, itu instrumen drift akibat kelelahan pegas. Kemudian koreksi pasang surut akibat efek pasang surut pergerakan bumi dan matahari, bulan dan matahari. Kemudian ini ada koreksi eksternal, yaitu koreksi lintang yang mengakomodir perubahan latitude. Koreksi udara bebas yang mengkompensasi beda ketinggian. Koreksi buge yang mengkompensasi adanya massa di bawah titik ukur kita. Dan koreksi medan yang mengakomodir adanya pengaruh gundukan tumbukan massa di permukaan bumi yang mempengaruhi pengukuran gravitasi kita. Ini adalah contoh bumi, bulan, dan matahari. Jadi efek dari pergerakan bulan dan perputaran bumi menghasilkan gerak semu matahari itu akan menghasilkan pengaruh gravitasi ya. Jadi ini kan ada massa, ini ada massa, ini massa. Jadi kalau massa di dalam alat kita itu akan ketarik sama bulan, akan ketarik sama matahari, dan berubah-ubah sesuai waktu, karena kan matahari itu terbit di sebelah timur, tengah hari dia di atas kepala, sore hari dia sudah di barat. Jadi pegas kita, massa yang tergantung di pegas di dalam alat kita akan ditarik oleh matahari dan akan ditarik oleh bulan, berubah-ubah sesuai dengan waktu. Jadi seperti ini. Jadi kalau ini adalah contoh kurva sinusoidal yang bawah ini adalah pengaruh dari pasang surut akibat pergerakan bulan dan matahari. Kemudian yang lurus ini adalah akibat instrumental drift atau apungan, dari koreksi apungan, kelelahan pegas. Jadi kita anggap linear dari waktu ke waktu. Maka pengamatan kita itu akan memiliki nilai hasil atau resultan dari penjumlahan dari instrumental drift ini dan tidal. Jadi tidal ini akan dijumlahkan dengan instrumental drift, maka inilah hasil pengamatan kita. Jadi hasil observasi kita itu, nilai miligal yang kita hasilkan itu adalah mengandung faktor drift dan pasang surut. Ini contohnya ya, contoh pengolahannya. Kita ukur dulu di base station, kemudian kita ke titik-titik ukur. Titik ukur di lokasi kita ini kita catat lintang dan bujur, XY, elevasi terutama ya. Dan terakhir kita nanti mengukur di titik base station. Jadi ini nanti kita ukur, ini adalah bacaan. Jadi bacaan kita ini kemudian dikonversi menjadi nilai bacaan. Nilai bacaan ini akan mengandung, tadi nilai bacaan kita ini akan mengandung faktor pasang surut dan instrumental drift. Jadi kalau kita lihat di sini, kita akan menemukan nilai tide dan drift ini akan kita koreksi ya. Baru kita mendapatkan nilai relatifnya yang tidak ada pengaruh lagi dari pasang surut dan dari apungan atau drift. Kemudian setelah itu kita akan melakukan reduksi lagi terhadap posisi lintang ya. Jadi bumi itu berputar pada porosnya. Benda yang berputar pada porosnya itu akan menyebabkan gaya sentrifugal ya. Sentrifugal yang keluar, yang ke dalam itu kira-kira kalau ada yang tahu, sentripetal ya. Nah, perputaran bumi ini akan menyebabkan gaya sentrifugal. Jadi semakin tinggi lintangnya, semakin mendekati kutub, maka gaya sentrifugalnya akan semakin kecil ya. Kalau mendekati ekuator, sentrifugalnya akan besar. Artinya di sini ada pengaruh lintang. Jadi kan kalau yang terhadap poros ini kan perubahan terhadap sumbu putar ini kan lintang nih. Nah, jadi semakin besar lintangnya, koreksinya akan semakin besar. Kan gaya tarik bumi itu ya tetap ya masuk ke dalam pusat bumi. Jadi posisi di A dan di B ini mungkin gaya tarik buminya sama saja, tapi besar sentrifugalnya berbeda ya.
di sini lebih besar, di A, di B lebih kecil gitu ya. Nilainya sendiri koreksi lintang ini ada 3 formula, ada formula 80, formula 67, dan ada formula 30. Yang sering dipakai adalah formula 80, mungkin lebih update atau lebih kekinian ya.